tak estokno. Jajal, tapi nek njur jeding ngoten lho. Lah wis pantesin njur jeding ya, jeding. Mboten napa-napa. Piye carane ana kunus sehingga jenengan iki saged hilang? Fana ya apa? Kuncine mek situk, Pak. Jam jajal lah. Tapi njur jeding ya. Aja nang njaba. Ngoten. Utuh nang jero sumur. Ngeten. Totokno rasa iku menyang urip. Ngerti totokno. Nek bahasa Rasul Sidratul Muntaha aran notoke kesadaran bahwasanya bukan kita yang wujud, bukan kita yang punya kehendak dan lain sebagainya. Namanya Sidratul Muntaha. Sidrah iku pucuke ngalam dunya. Dalam Quran disebut sidrah niku adalah pohon bidara. Lah ndukure pucuk niki wis alam akhirat. Jadi gambar alam dunya mboten enten. Termasuk wujud kita enggak ada. Karena posisi jenengan sidrah notok, sidrah kesadaran, muntaha kang notok. Kalau kita makhluk itu tidak ada, alias Adam. Tapi dilu ae aja sesuai lho ya. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum Mr. Bell. Waalaikumsalam, Mbak. Wonten kalimat la ilaha illallah mengantarkan jenazah. Ditalil la ilaha illallah. Di Aqaid Ceket juga ada la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, Allah melihat hatinya. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ketika saat orang mengantarkan takziah, mengantarkan mayit, mesti diiringi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah ngoten nggih. Kira-kira wani sampean niku sampean ubah. Sampean ubah huwa atau anta, ana, wani ya. Karena ini umum. Yo kudu la ilaha illallah umum. Tapi ketika saat lesan itu walaupun mengucapkan illallah, hati sampean bukan isim. Bukan, tidak boleh. Karena jenengan sudah punya akses untuk sampai ke makrifat. Nafikanlah isinya la ilaha di dalam dada kita yang berupa makhluk. Kalau itu sudah kita nafikan dari proses tahali menuju tajali, maka pasti isbat menetapkan akunya Allah itu dalam hati jenengan. Berarti isbat. Kuncinya lewat dzikir. Kata Rasulullah, wa dzakarallaha katsiran. Perbanyak dzikirmu itu, baru kau akan bisa sampai di situ. Ning istighosah, ning yasinan, ning tahlilan. Begitu. Terus yang kedua, Allah itu melihat hatimu. Artinya apa? Ketika lesan kita ngucap la ilaha illallah, hati kita kemana? Hati kita kemana? Nang kucing garong, apakah nang sejatine Allah iku?
Nyuwun sewu Bapak Ibu, inilah mengapa Rasulullah pernah memberikan sayembara terhadap para sahabat, jikalau kau bisa sholat dengan khusyuk, serban hijau ini akan kuhadiahkan. Ini maksudnya. Allah itu akan memandang bagaimana keadaan hati jenengan. Ketika lesan mengucapkan la ilaha illallah disebut dzikir, hati ini kemana? Makanya di dalam hikam niku wonten makalah, orang berzikir itu macam-macam Pak. Ada orang berzikir lesannya hati lalai. Ada orang zikir lesannya hati ingat pada Allah. Ada orang yang hatinya lesannya tidak berzikir, apa maneh atine. Ada seseorang yang lesannya tidak berzikir tapi hatinya ingat. Dibahas semua oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari teng mriku. Mohon maaf, kitab hikam itu biasanya dibuat rujukan ilmu tasawuf golongan ahli sunnah wal jamaah. Makanya saya buka didik, mana yang dimaksud orang yang berzikir tapi lupa, lalai pada Allah. Ya hanya di mulut saja kita, tapi hati kita ingat belakrak kemana? Kadang-kadang pas tahlilan, la ilaha illallah berkatin ndang tokno. Allah ya Galib, ada seperti itu. Ada yang modelnya dzikir lesannya hati betul-betul ingat pada Allah. Pundi yang dimaksud ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak memandang dirinya Pak. Memandang siapa di balik dirinya sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hatinya duduknya di situ. Makanya inilah pentingnya dzikir sirul asroir di situ, nafi isbat atau dzikir khofi. Ada model orang yang lesannya ya enggak berzikir, apalagi hatinya. Wah niki kuadrat niki. Kuadrat atau murokab. Wis nemen nih lah ngoten lho. Yang terakhir ada Pak model orang itu lesannya enggak berzikir. Tapi hatinya sadar, ingat pada Allah. Diundangi tahlilan ya budal, tapi waktu ada di majelis meneng. Orang lain yang tidak tahu kita dianggap ngantuk. Jari yang di pojokan, si Pulan kalau teko meneng ngantuk, ya mulih oleh berkat. Wis meneh tak tiruni, lho gak kena ditiru Pak. Loh. Ada Pak model orang yang seperti ini. Ada orang atau boleh saya katakan orang itu pandangan manusia itu jelek, tapi pandangan Allah itu adalah kekasihnya. Pasuruan ada, aku gak usah nyebut, Sekarang masih ada yang hidup, ada, tapi dulu ada yang sudah mati, sekarang sudah mati. Secara jasmani sudah tiada. Ada yang secara lahir miturut pandangan manusia itu baik, apalagi pandangan Allah baik. Pasuruan ada, ada. Dulu, sampean telak. Beliau kalau mau waktu sholat nikel subuh, mesti nangis, sholat subuh, sholat Jum'ah. Nangis, mulai ku nangis. Besok kita tanya, ada apa? Jenengan kok nangis? Akhirnya dibuka Pak. Karena saya waktu ada di masjid sholat Jum'ah, gembul banteng, gembul guguk. Ngerti gembul ya? Jejer nih lah. Maksudnya apa? Sirai, kepalai dadi anjing, kepalai dadi banteng, kepalai dadi wedhus, ana sing dadi ula. Nangis. Daerah Bangil.
Wonten wis sampean delok dhewe ngono. Tapi beliaunya sampun wafat beliaunya. Kitabe Pak Ikhya kalau pernah ngaji nang beliaunya. Ikhya. Nanti kalau khataman datang beliau Ikhya. Kalau dijekno Ikhya. Ngaji Ikhya. Ya pribadi. Nanti bertiga ya, nanti bertiga. Teman saya 3. Tiang Sudarjo, ayo ngaji Ikhya nangane Mbah Yai kae. Jadi dicek nih. Tapi gak gelem ngaji. Kuwatah tiang mboten purun. Ngoten. Wonten sing muruki kula. Mudaya. Tapi berhubung kula sisteme mulai dari mbah terus dari abah iku wasilun. Bukannya kalau menolak, njajal didik ngestokno ngono Pak ya, tak estokno, njajal, tapi nek njur jeding, ngoten lho. Lah wis pantesin njur jeding ya, jeding, mboten napa-napa. Piye carane ana kunus sehingga jenengan iki saged hilang? Fana ya apa? Kuncine mek situk Pak. Jam jajal lah. Tapi njur jeding ya. Ojo nang jaba. Utuh nang jero sumur. Ngeten. Totokno rasa iku menyang urip. Ngerti totokno? Nek bahasa Rasul Sidratul Muntaha aran notoke kesadaran bahwasanya bukan kita yang wujud, bukan kita yang punya kehendak dan lain sebagainya. Namanya Sidratul Muntaha. Sidrah iku pucuke ngalam dunya. Dalam Quran disebut sidrah niku adalah pohon bidara. Lah ndukure pucuk niki wis alam akhirat. Jadi gambar alam dunya mboten enten. Termasuk wujud kita enggak ada. Karena posisi jenengan sidrah notok, sidrah kesadaran, muntaha kang notok. Kalau kita makhluk itu tidak ada, alias Adam. Tapi dilu ae aja sesuai lo ya. Enggak apa-apa, tapi dilut ae. Sebentar aja, jangan lama-lama. Sebentar aja. Carane ya sampean totokno rasa ning dada sampean bahwasannya segala apa yang terjadi pada diri jenengan kali kula niki le dipenuhi wujude Allah. Samargung kok sampean kadung penak metu teko omah, ojo cah. Saya hanya memberikan cara untuk wasilun jalannya, bukan majedubun. Nek nyacak-nyacak titik rapopo. Titik ae lho ya. Titik rapopo. Cek ruh rasani, oh ngini tah majedubun itu, oh gini tah wasil. Nanti sampean pengalaman banyak nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi iku isoke mustawa, di mustawa alam pertemuan terhadap Allah dikatakan harus melewati Sidratul Muntaha dulu. Jenengan bisa ke makrifat wajib ke fana dulu. Paham nggih? Pun. Kita lanjut. Duh. Iki wis pertanyaan nggih. Oh, Allahu utawi Allah hanya melihat hati jenengan. Artinya keadaan hati sampean kaya apa? Menyaksikan Allah atau menyaksikan makhluk? Amaliyah jenengan segala hal apapun, jikalau hati sampean keadaan itu bersaksi
nyawijeke dateng Gusti Allah, maka segala hal aktivitas dohir amaliyah itu mesti baik. Husnul amali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahid. Bagusnya laku dohir fisik ini di mata Allah itu tergantung keadaan yang muncul hati sampean kali kula. Keadaan hati yang muncul itu macam dua, baik dan tidak. Jikalau baik berarti hatinya itu posisinya menyaksikan wujudnya Allah. Kalau tidak baik berarti disebut mingkol bin rohibin, menyaksikan wujud iku wujude sakliyane Gusti Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guson sering napa ngendika lek menungso niku kados wayang kulit, segala tindak dan lakunya dari Allah, dari dalangnya. Yang saya tanyakan, di dalam diri ini ada yang namanya hidup. Terus sering saya dengar dari kalau anu kubur itu yang ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang saya tanyakan itu yang mati itu siapa gitu Gus? Soalnya yang di dalam diri ini ada yang hidup, yaitu Allah. Untuk yang kedua ini titipan dari anak yang dulu ikut baiat ke Guson dulu. Katanya gini, ya katanya Allah itu satu. Loh, saya dengar-dengar Guson itu di setiap ada pengajian itu setiap makhluk itu ada Allah. Itu kalau gitu Allah itu banyak ya, banyak bilangnya gitu. Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini, tolong diuraikan ke. Untuk yang ketiga kalinya ini minta izin, barangkali teman-teman ini ada niat seumpama kita ini kholwat bareng-bareng, boleh apa enggak gitu Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam diri setiap manusia atau makhluk itu ada sesuatu yang samar. Ai hayun, sifatnya disebut hidup. Terus kalau hidup itu sifat, yang dimaksud hayun di situ adalah mausufnya Pak. Yang disifati, itulah yang kumaksud antara mata saya dengan kitab. Sifatnya namanya hidup. Wahuwa utawi hayun iku wujudullah, yaitu wujudnya Allah. Terus kalau kita kembalikan pada satu ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, utawi saben-saben diri iku dha'iqatul maut,
ngalami kematian terus sing mati sing sapa? Ngoten nggih. Pertanyaannya sing mati sing sapa? Inilah Pak yang kumaksud nafekno faktulu anfusakum. Tiadakan keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud, yang gini-gini, tiadakan. Berarti inilah dha'iqatul maut. Lah sing samar mang ya ora. Boleh kami sebut ruh. Tapi ojo disebut ruh iku Allah hidup ketika saat kita masih di posisi salik, ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau sudah di posisi zaman di makrifat, saenak bayan. Dan inilah sebagai jawaban yang kedua, bahwasanya jikalau Allah itu ahad, kok banyak diulang. Nah, ngerti nggih? Ini ada proses namanya ahadiyah menuju ahad. Ahadiyah kan dulu. Artinya apa? Jangan memandang banyak itu banyak. Pandanglah ahad di dalam banyak. Dengan cara bagaimana? Tiadakan. Yang kita anggap banyak hidup si A, si B, si C, tiadakan. Si A, si B, si C ini tiadakan. Nek jenengan wis meniadakan itu, inilah proses ahadiyah. Akhirnya apa? Sampailah pada ahad. Oh, hidup si A iku ya ning si B, si B ya nang si C, dan seterusnya. Ini boleh mengingatkan saya ketika saat saya bertanya terhadap beliaunya Mbah Yai Khozin Pondok Ringin Agung, Pak. Sampai kula dipisui COK. Gara-gara niki boleh kalau teringat beliaunya itu. Beliaunya sudah almarhum. Cara guru tauhid kula ngoten niku salah satunya beliau iku sing paling kereng. Nemen kerenge. Menurut kula. Saya dikatakan pangeran kula, Allah kula kathah. Tapi beliau mengatakan kalau pangeran beliau itu ahad. Kula kan bingung, Pak. Wong Allah iku kok akeh nang aku, nang beliaunya kok ahad. Ternyata jawabane gini. Deloken dodomu iku masihkah punya dzon terhadap sesuatu terus kamu mencintai sesuatu? Jikalau iku kau cintai, kau menganggap ada, berarti ya iku Allahmu. Contoh bojo wong wedok. Ana enggak ning atimu tresna nanggone wujude makhluk wong wedok? Wonten, ya iku Gusti Allahmu. Ngoten nggih. Gak tambah bingungan iki. Ana maneh awakmu duwe tresna nang nggone dhuwit apa enggak son? Nggih, ya iku pangeranmu. Kuwi ditresna nang anak, nggih, ya iku pangeranmu. Apa sing kok terka wujud sakliyane selain sejatine wujud, ya iku pangeranmu. Wah, akeh pulian. Nek pangeranku iku tunggal son. Akhirnya jawabannya apa? Lakonono proses ahadiyah nuju ahad. Carane piye? Ya dzikir sirul asal iku sing kudu kok peno terus menerus. Nanti dengan sendirinya Allah sing akeh iku Allah hilangkan. Allah dadekno sitok dadi Allah tunggal. Oh ngoten. Niki kudu dijalankan. Ibaratnya ning Quran, Pak, ada 99 nama Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Lho, iku lho lebokno nak nggone jeneng Allah Jalalah. Nek kok lebokno kok cecep nang nggone
nama Allah Jalalah iku Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur, enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Laksana seperti itu. Aran kopi, wedang kopi ya terdiri dari mohon maaf, yono air, ada gendis, ya, ada kopi, prosesnya kata. Tapi ketika sudah dikatakan wedang kopi, ya wis gak ono kopine, ya wis gak ono aran gula, wis gak ono aran banyu, arane wedang kopi. Wis ngoten kuwi gampangane ngomong. Jadi proses sampean kali kula hanya kunci dzikir itulah akan bisa untuk nuju ke akad yang dari banyak tersebut. Idin, yang nomor 3, bolehkah yang namanya khalwat itu kita laksanakan bersamaan? Mboten napa-napa. Wong Gusti Allah iku ya ana papan rame, ya ana papan sepi. Sing penting jenengan saiki sudah tahu bagaimana caranya khalwat. Yang khalwat itu bisa sampai pada kewusulan. Ya ikuti caranya Rasulullah. Pertama, jenengan enggak boleh merasa diri jenengan yang bisa khalwat, bisa dzikir, enggak boleh. Wong Kanjeng Nabi ditulis ning Quran kok. Subhanalladzi asra. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah mal. Berarti enggak boleh kita ngaku-ngaku sing khalwat mboten angsal. Su'aul Basyirah kan duduknya di situ, dzikir sirul asrar, meniadakan keakuan diri yang bisa khalwat. Setelah itu muncullah penetapan keakuan diri Allah ingkang nglakokaken jenengan kalih kula. Akhirnya ketika hati sudah mengikuti dan mengalir di situ, Ainul Basirah Nur Makrifat ikut dimunculke. Mboten napa-napa, berjamaah nggih monggo, sendiri juga enggak apa-apa, monggo kersa. Cuman mana yang termudah bagi jenengan? Mana yang termudah? Pokoknya aku pesen ojo sampai ketika jenengan khalwat ada tendensi lain. Wis ikut tok. Tendensi di sini termasuk ada kekarapan hati buru, ngerti buru, mengejar kekaromahan sampean. Jangan. Nek pancen ono kekaroman teng mriku, wis mending menurut kami ya dhewe-dhewe, ngoten lho. Paham nggih? Nomor loro, ojo sampai ada niatan riak terhadap yang lain, apalagi terhadap Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Gus, waktu berkholwat saya setelah mengalami berbagai macam cerita, dan 2 tahun terakhir ini di samping sudah tidak ada apa-apa, walaupun ada apa-apa, otak dan akal ini sudah tidak bisa menerima, Gus, alias sudah tidak tahu setelah selesai kholwat. Matur nuwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik itu difanakan Allah dari selain Allah, itu ada 2, Pak. Ada 2 cara Allah menetapkan kefanaan dalam hati si salik itu dari selain Allah. Pertama, ditarik oleh Allah tidak hanya secara ruhaniyah saja, akan tetapi juga roihan. Roihan itu berarti akal,
Cara wong Jawa sukma. Ditarik karo-karone. Kalau ini keduanya ditarik oleh Allah, maka orang itu tidak bisa, baik ruh maupun akalnya, mengingat, tahu, istri, anak, kerjaan apapun sudah nggak tahu. Nggak tahu. Terus perilaku dohirnya montang-manting. Artinya montang-manting saenake dewe. Akhirnya orang lain mengatakan gak waras. Tidak selayaknya orang pada umumnya. Bahkan ada orang lain yang mengatakan dia sudah ngene, kebaan ilmu. Jare ngoten ya. Biyen niku nate kakang kula niku dimyati niku ngeten. Tapi sedilut dek waktu kuliah terjadi ngeten. Jarene wong-wong kebaan sik tah orang-orang gak ngerti ku iso ngomong ngarani iso bener iku ya mboten saged. Wong kudu ngerti dhisik baru saged ngomong. Makane Gusti Allah, makanya ada kaidah mengatakan gini. Sing ngerti wali ya wali ngoten. Nek mboten wali, mboten saged ngerti nek iku wali. Pun Bapak Ibu, urusan dia itu ketika saat di posisi yang seperti ini, urusannya Allah. Cara durasi waktunya terserah Allah. Apakah hanya ngapunten sak menit, sak jam, sedina, sak bulan, setahun, urusannya Allah sudah. Bun, itu yang pertama. Yang kedua, ada ketika saat Allah cara untuk memfanakan perkara selain Allah di dalam hati si hamba, itu yang ditarik, yang dijadab Allah itu hanya ruhnya fakot. Ruhnya aja, akalnya tidak. Lah, orang ini laksana orang tidur tapi bermimpi, merem tapi ketinggal sesuatu. Artinya apa? Mohon maaf, beliau itu hatinya tidak bisa dipengaruhi oleh wujudnya selain Allah, nggak bisa. Boten saged. Tetap yang hati beliau saksikan namun wujudnya Allah. Lah akal ini akhirnya jadi akal yang sehat. Artinya akal ini mesti manut apa perintah di dalam hati. Artinya apa? Akal ini kan hukumnya kan syariat Pak ya. Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Akal niki akan netepi hukum tersebut. Al-imtithalul awamir, dia akan menjalankan perintah Allah di dalam hukum syariah, wastinabun nawahi, akan meninggalkan larangan apa di dalam hukum syariah. Sumbere iku ndugi manah wau. Dan iki biasanya wasilun, didominasi mereka-mereka yang berjalan memakai sistem wasilun. Lah, Gusti Allah meletakkan di antara dua tempat itu urusannya Allah. Kita nggak boleh milih, ya nggak bisa milih. Wong awak dhewe itu mek dicomot, dicupuk, nggak bisa berangkat sendiri. Bisa jadi walaupun kita itu memakai sistem wasilun, tengah jalan dienggok nih Gusti Allah. Ibaratnya sepur, rile niku diganti. Lah wonten nggih sepur nek katene anu diganti kan rile petugas itu kluwadak nilah wonten nilah. Jane arahi ke sana menggok sisi wonten model ngoten niku.
Iku mah urusane Allah. Sing penting kita itu etika akhlak kita datang Allah harus husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Bagus sih akhlak sampai ning ngersane Allah. Apa akhlak husnul khuluq? Bagus sih ati sampai ning ngersane Allah. Njogo zikir sampean. Urusan yang lain apa kata Allah wis ngoten tok. Niku namine husnul khuluq. Nggih, lanjut. Sik wonten monggo. Menawi ibuke wonten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gus. Niki kula sebagai tiyang sepang apunten nggih kula cerminaken dumateng mana kula pribadi. Yang sepang niku mbimbing putra sikirani putra niku nggak ada lelaku sing sae, tindak tanduk sing sae. Kadang putra niku dituturi bangkang, ngengkel. Nah, atine kadang bingung sing gawe ngeyel ya sapa, sing gawe daplek ya urip. Lah pripun ningali yuga sing kados meniku? Donga dos pundi Gus? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita sudah diduduk bahwasanya di zona bahwasanya semua yang ngatur Gusti Allah, lah lapo kita melu-melu repot-repot melu ngat. Oleh karena ada hukum syar'i inilah munculnya hukum sebab musabab ya nindunya wajib kita itu nuturi minangka ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau sudah dikandani mokong beli tetap tidak mau, bagaimana langkah kita? Wa aslimu lahu, serahno nang Allah. Sebab kita kalau sudah duduk di zona tersebut dawuh ngeten nek wis wa aslimu lahu lho ya. Gusti Allah dawuh, "He tason, lapa awakmu iku ngurus orang-orang yang tidak percaya pada ajaran utusanku iki sing kok sampekno. Lah iku lho sing ngurus aku. Lapa awakmu repot-repot melok?" Akhirnya nggih, Pak. Dengan cara inilah kami tidak akan punya sakit hati terhadap mereka yang menolak. Kalau bangsul melih, ya sing gawe ngono ya Gusti. Dengan cara inilah Rasulullah mengapa salah satu utusan Allah yang dipilih Allah untuk dijadikan sebagai wadah membawa syafaat untuk umat. Alasannya wonten mriku. Wis kita sak mampune ae. Sing penting ngikuti apa sing dadi teladane Rasulullah. Walaupun tidak sampai 100%-nya beliau lah Pak. Mbuh rangketang niku tadi 50% lah, 60 lah. Tapi kula yakin kok jenengan akan dimampokno Gusti Allah kok. Akan dimampokno. Karena jenengan sudah estu diizini Allah untuk mengamalkan dzikir tersebut. Dzikir yang meniadakan selain Allah untuk menuju dan bertemu Allah. Jadi jenengan pun repot-repot Pak. Kersane wis wa aslimu lahu. Jenengan serahni nang Gusti Allah. Nggih. Asik wonten monggo. Assalamualaikum. Sudah meninggal dengan orang yang masih
Cik. Yang saya tanyakan, apakah ada kesinambungan ngoten nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kula balak-balik ngecemes saya njaluk mixing ana kabel ya ngono iku. Kelemahane mik ya. Tapi ana sistem. Carane peka ya apa? Ngeten. Nek diturut oleh operator, nek dituruti lho ya. Nek dilakoni. Sinyal alat yang ada di dalam itu soderen kabel kira-kira ya 10 cm tokno kabele. Engko lak beda. Jadi di situ ada komponen untuk khusus sinyal soderono kabel metu teko mic mbuh 10 cm atau gimana. Nanti lah beda. Coba. Karena apa? Karena teori yang namanya elektro itu di situ. Nek ketutupan UHF-nya dengan sesuatu, ketutupan cagak lan sak pituri ambek pusate, mesti ana gangguan. Ngoten, ana gangguan. Iki nek di lakoni, tapi ya boleh kewer-kewer gak ketok bagus ngono. Tapi gak usah ndelok dohire, sing penting batine penak. Lho ngoten ya. Makane kula niki gak patek seneng damel ngoten niku kendala. Nguyu nek baterainya telas yo tetep gak fungsi sinyale, harus ready semuanya. Nek niki kan pawenak bah ya apa sing penting gak pedot. Ngeten. Apakah ada kesinambungan antara ruh yang sudah tinggalkan alam dunia dengan ruh yang masih ada di dunia? Ngoten nggih, intine ngoten. Jawabannya lihat saja keadaan ruh yang meninggalkan alam dunia itu sudahkah kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhannya, mungkin bisa dilihat di surah Al-Baqarah. Ayatnya ngomong itu. Janganlah kau katakan orang yang mati dalam syuhada itu mati. Janganlah kau mengatakan bahwasanya orang yang mati di medan peperangan itu mati. Sebenarnya dia itu hidup, akan tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Kalau posisi ruhania seperti ini ada kesinambungan. Artinya apa? Dia dapat izin dari Allah untuk bisa ke alam dunia, untuk melihat ahlinya, melihat santrinya, pengikutnya dan sebagainya. Cuman saja kita yang tidak tahu. Kecuali mereka yang sebelum meninggal ini posisi ruh niki dalam keadaan buta. Belum kenal Tuhannya. Kan di situ dikatakan orang yang mati dalam keadaan syahid apa? Di medan peperang, maksudnya peperangan dengan nafsu sampean iki. Sampean kali kula kebanyakan ruh manusia itu mboten perang. Napa digawe budak? Kebanyakan roh kita itu dadi budake hawa nafsu. Enggak bisa menang, terjajah. Otomatis perilakunya ruh mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Apa undang-undangnya menjajah? Jenengan diwajibkan untuk lalai terus sama Allah. Kamu harus lalai terhadap Tuhan. Harus Pak niku. Gini ku prinsipnya nafsu. Sampai Allah katakan wal asri, demi masa innal insana sak temene akeh menungso
iku lafi khusrin, ing dalem kerugian besar. Artinya waktu demi waktu hati kita lalai datang Gusti, karena dibudak. Hati kita jadi budak. Ya wis wajar. Sama dengan waktu Indonesia belum merdeka nih kok. Jadi budake bangsa liya, Pak. Hukumnya harus mengikuti bangsa sing jajah. Sama dengan rohaniat kita pada Allah juga begitu. Akhirnya Gusti Allah ngutus utusannya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dididiklah sampean iku bagaimana cara melawan nafsu. Bil huda, dibawahi senjata mean. Petunjuk ngene lho nafsu iku. Oh, musuhmu iku ngene, kelemahane ngene. Wa dinil haq, didasari wadah ilmu tauhid. Sudah selesai dapatkan wajahidu fisabilihi. Perang pun. Ikulah sing kula maksud meniadakan hal-hal selain Allah di dalam hati yang sudah kadung semayam niki dibersihkan melalui mujahadatun nafsi atau kholwat dzikir itu. Baru beliau itu akan menjadi hati yang betul-betul menjadi kekasih Allah. Saged dan bisa Bu, ya dengan catatan sirah tadi sudah bersih dari selain Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus minta penjelasan secara hakikat antara perbedaan antara hidup dan kehidupan. Yang kedua, Allah itu maha pencemburu ya Gus. Gimana Gus cara mencintai anak atau suami menurut hakikat tanpa membuat Allah cemburu? Karena keduanya itu juga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Terus yang ketiga, merujuk ke surat Al-Waqiah yang dimaksud sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Ayat berapa Bu? Niku bisa kita lihat. Insyaallah ayat lupa ya. 10-11 insyaallah Gus. Sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Waqiah ayat 10. Sulatum minal senes 10 9 ayat 13-14 sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Bon, kita jawab dari pertanyaan pertama. Hidup dan kehidupan. Yang dimaksud hidup di sini bukan sifat. Bukan. Jenengan yang dimaksud hidup di sini adalah sesuatu yang disifati, yaitu wujudnya Allah. Lah kehidupan niki adalah amaliyahnya. Rasa yang jenengan rasakan, sehingga yang dimaksud kehidupan itu adalah nyatanya hidup sejati. Ibaratnya kopi, oke, itu maksudnya yang dimaksud kopi, wedang kopi itu bukan wujud kopinya, bukan, tapi yang dimaksud apa rasa di dalam kopi. Berarti pahit nggih. Ketika jenengan meminum kopinya terasa pahit, berarti itulah namanya kehidup. Jadi wujud nyatanya Allah yang disebut sifatnya hidup
itulah yang disebut kehidupan. Jenengan akan bisa merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya apabila sumberi kehidupan ikut dari Sang Yang hidup. Nek sampean merasakan kehidupan tidak dari sejatine Sang hidup, berarti ikut disebut kehidupan dunia. Kehidupan dunia apa sifatnya, kenikmatannya itu? Allah sudah tegaskan wamal hayata dunya illa mataul. Tidak ada kenikmatan kehidupan di dunia ini kecuali menipumu. Artinya tidak kekal. Artinya tidak kekal. Kalau kita tidak dipisah, mesti kita yang berpisah. Beda dengan kehidupan yang kekal, yang mungkin itu ada kaitannya dengan surat Al-Waqiah ayat 13 dan 14. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sedikit dari orang-orang yang datang kemudian. Artinya apa? Ini berkenaan dengan ayat yang sebelumnya, itu dikatakan ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awalin. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan Allah. Berarti ya si salik wau ditarik Allah, didekatkan. Bukan dia mendekat sendiri, bukan, dekatnya dia karena didekatkan. Mereka berada di surga yang penuh kenikmatan. Artinya jiwa ini kalau sudah ditarik Allah di singgasana Allah, disitulah akan menemukan kenikmatan yang sebenarnya, yaitu bertemu terhadap Allah. Lah mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Artinya apa? Ya wong sing nggawa ilmu tuwek. Paham ya? Orang-orang dahulu itu mohon maaf wong biyen. Wong biyen niku wong sing ya apa? Orang yang sudah mengenal tauhid terlebih dahulu. Kalau bahasa Jawa, mohon maaf ya, ngapunten ingkang kathah. Makanya di dalam ajaran kejawen kan gak ono sarengat mboten enten to? Tentang hanya berbicara budi luhur. Husnul khuluq yang dia baca. Mengutamakan akhlak ilahiyah. Karena pada saat itu akhlak istimaiyah, ajaran-ajaran syariat belum datang, belum didatangkan. Lah para wali piye yo ngadepi wong Indonesia iki, Arab yo gak iso bahasa, akhirnya dimukawanahkan berupa bahasa daerah masing-masing. Sing Jawa ya Jawa, sing Madura ya Madura, sing Bugis ya Bugis dengan bahasa Bugis. Ditontok wonge kok wis umure ndukure 40, iki jelas kate matek iki. Kesuwen nek ditata sarengate akhirnya ditukilah hakikat langsung. Artinya napa? Masa sampean kali kula niki Pak, kula mboten melarang jenengan iku belajar ilmu syariat ndak lho ya. Sing wis umur kados jenengan iku masa belajar ilmu syariah iku nek miturut kula ya penting tapi gak penting. Sing paling penting jenengan iki nata ilmu hakikate. Karena umur kita sudah mambu lemah, kita sudah mau kundur datang Gusti, apalagi sing wis mutu lho ya, wis mutu. Apalagi yang sudah mutu, wis lah rumangsa awak dhewe ku wis ide. Apa maneh yang harus kita kejar, Pak? Ngapunten ingkang kathah. Urusan ngejar donya kan mbak yen pun gak mbelenger kira-kira. Ati sing kula maksud
ati bukan jasmani. Kalau jasmani kita wala tansa nasibaka minad dunya terus sampai mati nggih sik butuh jasad rapop. Cuman maksud kula rohani. Ya wis ndang pegel rohani mikir dunya. Rohani gak usah mikir dunya karena kita sudah umurnya sisanya tinggal dikit. Ayo ngurusi babakan akhir. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pun itu yang harus diutamakan. Wa qalilu minal akhirin, dan sedikit dari golongan yang datang, berarti sing anyar-anyar. Artinya arek nom-nom iki bapak ibu mek titik sing gelem belajar ilmu tahu mek titik banget. Sing tuwek-tuwek sing akeh, karena sing tuwek wis rumangsa arepe berarti wis wajar. Ngoten nggih? Wis wajar. Makane kula niki wonten sejarah. 95 sampai 2000 kula niki ngajarno ilmu nom. Ilmu syariat. Kula ajarna nang ngene santri-santri. Waktu itu kula nyambut gawe niku pasang sound system kula. Nek awan iki pasang. Zaman kula niku pasang sound system niku salon, pokoknya lengkap. Sak disele, terop, sak kursine, sak grabahe 180.000. 180.000. Gak ono 200. Nggih, seiling kula nggih, seiling kula. Niku pun saged didamel tumbas beras, ngeti empun. Waktu niku lho Pak ya. Lah nek pun maghrib santriku situ tak kongkon to luru moro nang ngene tanggapan gentenono aku nunggu kula mulang. Wis sampak bareng isak kadang mesti kadang jam 10, kadang jam 11. Kula moro santriku tak kon mulih ngoten. Lah sing gak ngaji mang yo nambalo. Nambalo. Bapak Ibu ngoteni bendino sampai 5 tahun kula. 5 tahun. Basa mancik tahun 2000 oper seneleng. Son wis gak ngaji tutupen kitabmu syariat. Ganti yo kitab tauhid. Waduh iki seneng iki. Mergake sing diji bakale wong tuwek. Gak lido. Dadi ngaji wong tuwek. Pada saat itu situ sing mboten purun pisah kali kula waktu santri ngaji syariat niki lho kan kelolokno wis golek pondok liya tutukno kitabmu nahwu sorobmu tutukno nang pondok liya sik akeh aku iki wis gak ngaji kuwi kari sitok gindil sing melu terus akhirnya ketemu wong tuwek-tuwek ngaji wong tuwek-tuwek krungu wis Gusti Allah dhewe sing gerakno atine ngaji rono ngono. Lah ngoten niku sampai 5 tahun juga. Lah sing nom-nom iki gur sitok gindil. Lah sing tuwek-tuwek sing akeh ya iki maksude. Dadi sebagian besar itu wong-wong sing lawas-lawas artinya sing tuwek karena merasa sudah arepe mate. Yang nom-nom sik repot kepingin urusan donya. Nom Pak wis sak kuat-kuate to. Nom wis biasa. Makanya apabila ada anak muda kok sudah terlibat di dalam pengajaran tauhid niki luar biasa. Nek tuwa biasa. Karena apa? Karena sudah merasa arepe lah. Ngoten niku. Istilah bahasa umum nek masjid iki dinggoni wong tuwek-tuwek sregep salat dan sapi itu wis biasa lah Pak. Biasa, tapi nek ana arek enom luar makanya arek enom sing sapa masjid masuk dalam hadis Rasul sesuk itu ada waktu di mana semua manusia tidak mendapatkan payung rahmat dari Allah. Salah satu di antaranya ada pemuda sobo masjid.
Ngaten. Jadi terus apa mana? Pun hidup dan kehidupan, masalah cinta iki. Gusti Allah niku maha cinta pada hambanya, bahkan pada yang ingkar pun Allah masih kasih sayang. Sing ingkar Pak, apalagi sing iman. Terus bagaimana kita ngetrapno cinta kita terhadap anak? Ngeten Pak Bu. Cinta niku kan urusane ati, ya tah? Urusane ati. Sampai biar enggak salah, jatuhkanlah cintane ati sampean di dalam hidup yang menguasai anak. Kesebut anak iku mesti makhluk. Sebab Gusti Allah lam yalid walam yulad. Berhubung kita manusia, maka yo awak dhewe yo anak, yo isok mana, yo tur duwe anak, yo diberanakan. Nah, bagaimana cinta kita biar tidak salah? Jatuhkanlah hatimu itu cintanya pada hidup dalam anak. Pada istri, suami sama, bahkan pada dunia Pak. Kesenangan dunia ini kan tadi dilarang, ya toh? Tapi kalau hati sampean menjatuhkan hati sampean pada siapa di balik kesenangan dunia, maka ini benar.